Oke, halo teman-teman, gue Evan, dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu topik personal finance yang paling sering dialami oleh anak muda. Gue bakal ngejawab pertanyaan tentang gimana sih cara untuk ngatur keuangan sejak dini. So, buat lo yang ngerasa kayak ini penting buat lo, silahkan tonton video ini sampai habis, supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Kalau ngomong-ngomong soal personal finance sebenarnya banyak banget ya anak muda yang ya mungkin tuh sampai sekarang masih nyari kerja, masih nganggur gitu ya. Bahkan belum ada penghasilan gitu. Tapi pengeluaran keluar terus. Dan yang udah kerja pun belum tentu udah aman. Kenapa? Karena meskipun lu udah kerja, kadang-kadang gaji berapa sih entry level ya? 5 sampai 7 juta itu nggak cukup. Entry level tuh kan segitu. Bahkan 4 sampai 6 juta biasanya orang kan di range segitu ya ketika awal-awal lulus. Gue juga jujur ada di range itu. Gue ada di range 5 sampai 7 juta ketika awal-awal gue berkarir. Dan itu jujur ya cukup sih kalau misalnya gue hemat banget. Tapi kalau misalnya ngomongin soal apakah kebutuhan gue semuanya terpenuhi, apakah keinginan juga terpenuhi, ya enggak. Kalau kita lihat dari data riset pun 1/3 milenial sebenarnya itu ngerasa kurang aman secara financial. Bisa dibilang secara finansial tuh emang susah aja sih. Tabungan lu berapa sih? Di atas 10 juta nggak? Karena setahu gue juga pernah dengar statistik di mana banyak orang yang tabungannya tuh di bawah $500, sekitar 60-70%. Dan itu kayak mengerikan sih. Kenapa? Karena yang namanya dana darurat harusnya at least 3-6 kali UMR gitu kan. Sementara ya kalau di bawah 5 juta berarti lu bahkan nggak nyentuh 2 kali UMR, cuman nyentuh 1 kali. Jadi riskan banget, apalagi kalau lu nggak punya asuransi, kalau lu nggak punya, wah banyaklah PR ya. Ini juga setelah gue belajar beberapa bulan ke belakang. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Karena pertama kurangnya literasi keuangan, kita nggak belajarin di sekolah. Dan yang kedua adalah lifestyle, sebenarnya ngaruh banget. Gue ngerasain banget lifestyle di mana gue ngafe tiap hari. Gue beli nugget sama kentang curah supaya gue bisa makan per hari itu cuma 10.000. Gue juga pernah fancy restoran dan lain sebagainya, itu sering banget. Ya emang kita ngerasa kayak, oh gue kaya banget nih ketika di level 2, level 3 tadi. Ngafe terus dan lain sebagainya. Tapi ya banyak penyesalan gitu. Tapi kadang kita juga gak bisa terlalu miskin. Karena kalau memiskinkan diri terlalu mantep banget gitu ya kayak filosofi stoicism. Seneca mungkin ya belajar jadi miskin, itu juga kadang-kadang ya bikin kita jadi stres. Nah terus sekarang kita harus gimana nih? Seperti dengan judul video ini ya, yang lo harus lakuin adalah rencana keuangan. Gimana caranya? Ya, yang pertama, lo bikin target jangka panjang dan pendek. Coba bikin financial goals. Lo tuh pengen apa? Pengen rumah, pengen mobil. Biasanya kan orang kayak gitu ya, paling mobil sama rumah. Sisanya ya paling gadget-gadget atau apa yang sebenarnya gak terlalu gede tapi juga nyusahin. Nah itu bisa juga di track tuh. Selain lo track, lo juga tentuin kira-kira mau ngedapetinnya kapan, tahun ini, tahun depan gitu ya. Gue juga kebetulan sekarang lagi ada di proses pembelian tanah gitu ya. Jadi kayak itu juga gue mikir-mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali kira-kira mau kapan gitu ngebangunnya. Yang kedua, bikin cash flow. Nah ini sebenarnya bisa aja lo catat semua kalau lo rajin, tapi kalau gue sih gue nggak nyatet semua. Gue tuh yang penting di awal gue kasih porsi-porsinya, misalnya 50, 30, 20, udah. Itu gue nggak perlu mikir lagi karena itu udah ada porsi-porsinya gitu. Mungkin buat lo yang income-nya masih di bawah 10 juta, itu saran gue sih di track aja semuanya. Kenapa? Karena ketika lo makin disiplin ketika income lo masih belum gede, itu bakal ngebantu lo ketika income lo udah gede sih. Terus yang ketiga, kalau bisa sih jangan ada hutang konsumtif, kecuali memang lo pengen banget. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya lu pengen iPhone, lu coba pikir-pikir lagi, sebenarnya gue worth gak sih untuk kredit ini? Apakah akan meningkatkan produktivitas gue atau enggak? Kalau enggak, biasa konsumtif. Contohnya misal gue beli iPad, Evan ada iPad, tapi iPad ini gue perlu buat mikrofon gitu ya. Nah ini berarti jadi produktif. Kenapa? Karena ya kalau misalnya mic ini memang nggak cocok ke smartphone Android atau non iPhone, atau ke komputer juga nggak cocok gitu. Kebetulan komputer gue bukan Mac, jadinya gue mesti beli iPad, dan itu produktif kalau menurut gue. Gue nggak nyicil sih ya, tapi at least gue mikirin dulu, oh ini value-nya apa. Misalnya gue bisa nonton Netflix di kasur, misalnya gue bisa ngapain, nah itu dipikirin. Nah kalau bisa barang-barang lo itu ya mostly produktif, kecuali memang itu termasuk dalam target lo dan lo pengen banget gitu.
Terus yang keempat adalah ya realistis aja gitu. Kadang-kadang kita memang nggak bisa nih di bulan ini, nggak bisa nih di tahun ini untuk beli mobil atau beli motor atau beli apa. Tuh ya udah ditunda aja. Nggak usah FOMO, nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Gue juga sampai sekarang nggak punya mobil kok. Gitu ya. Kenapa? Karena pandemi. Kayak mungkin orang mikir CEO harus punya mobil, harus misalnya punya yang nggak buat semua orang sih. Mendingan nge-Grab aja atau Gojek gitu. Kalau gue sekarang ya. Dan kalaupun kita punya mobil hanya karena kita gengsi gitu, ya mereka juga they don't pay our bills gitu kan, jadi kayak ya udah nggak usah gengsi gitu, santai aja. Bahkan gua motor juga nggak punya by the way. Kayak iya kan, jadi kayak ya udah santai aja. Ini juga kaos harganya 30.000 kok. Dan kalau beli di salah satu brand misal Uniqlo gitu ya, kayak gitu-gitu juga paling cuma 100.000 kan. Ya pilih aja yang sesuai buat lo, yang selama itu memang menurut lo perlu. Gue tuh jarang banget belanja fashion yang mahal gitu. Mahal itu menurut gue di atas 300 tuh udah mahal sebenarnya. Jadi memiskinkan diri banget ya. Tapi menurut gue ini cara disiplin biar lo nanti ketika income lo udah gede nggak jadi overspending gitu sih. Nah terus yang kelima juga bisa coba investment lain. Ini juga gue terapin di 1% sendiri. Kita punya dana kas cadangan kan. Kita masukin ke reksadana. Gitu lo masukin aja ke reksadana. Nanti juga bisa diambil kan. Gue tahu banget banyak banget teman gue yang gak nabung gitu. Dan masih mengandalkan kayak orang tua untuk beli HP, beli apa gitu. Itu menurut gue sih sah-sah aja ya. Itu privilege lu. Kebetulan gue juga dulu punya privilege itu. Sekarang sih udah enggak ya. Tapi ingat juga bahwa orang tua lu kan akan menua gitu. Mungkin juga orang tua lu punya hutang yang nggak pernah lu tahu. Mungkin juga kayak orang tua lu nanti butuh bantuan tiba-tiba. Mungkin lu bisa coba bayarin asuransi mereka atau gimana. Nah itu juga sebenarnya udah mulai gue pikirin dari sekarang. Dan gue ngerasa manfaatnya banget sih dengan gue mikirin hal itu dari sekarang. Nah, tinggal sekarang gimana lo mau mengatur rencana keuangan lo. Kenapa? Karena ya rencana keuangan itu namanya personal finance ya, sangat personal. Ada kata personal di depannya kan. Jadi ya silahkan atur-atur. Yang tadi gue bilang itu cuma opini gue doang. Kayak ya kalau menurut lo kaos 30.000 nggak worth it, ya silahkan beli yang lebih mahal gitu sih. Karena ya namanya itu preferensi. Gue juga sadar kadang gue memiskinkan diri banget dan gak relate sama orang lain. Dan it's okay. Oke, sekarang gue mau nanya sih, gimana nih cara lo mengelola personal finance lo gitu, rencana keuangan lo. Karena tiap orang beda-beda kan, mungkin lo bisa sharing di comment section, atau kalau mau tanya lebih lanjut, silahkan tanya di comment section aja. Mungkin sekian dari gue, gue Evan, see you on the next video.